perdana dan sesi pertama, sesi sehingga jam 11.30 berhenti rehat, ada sahabat lagi disediakan dan disambung sehingga pukul 12.30 dalam sesi soal jawab insyaAllah. Dan saya masuk sesaat pada Ustaz Abdullah Syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Ta'lim Center di Kota Malaka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama bahwasanya kaum muslimin wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan kecintaan dan pengagungan mereka kepada Rasulnya harus lebih besar, lebih tinggi daripada kecintaan seseorang terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman mereka adalah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman maka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena tidak sah pengakuan seseorang yang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan salasun man kuna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3 kelompok manusia yang dia akan merasakan manisnya keimanan. Siapa 3 kelompok tersebut? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antara 3 kelompok tersebut yang pertama adalah seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang yang disifati sebagai seseorang yang beriman dan dia mampu merasakan kemanisan iman di dalam hatinya, yang dengan sebab itu akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, itu bermula dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kita sama-sama mengetahui insya Allah
tidaklah yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan melainkan salah satu dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama cinta, keadaan yang kedua benci, keadaan yang ketiga harap. Salah satu dari 3 keadaan tersebut yang terkadang dan amat mungkin masing-masing di antara satu tersebut bergabung dengan yang lain adalah faktor yang menjadikan seseorang beraktivitas, beramal, berbuat. Maka Rasul kita mengatakan 3 kelompok manusia yang dia akan merasakan manisnya keimanan. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta perasaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melebihi apapun juga. Pada suatu hari, seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Umar bin Khattab, beliau sedang berjalan beriringan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsihi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau dan tidaklah cintaku kepada diriku melainkan lebih cinta terhadap dirimu. Jadi Umar bin Khattab sedang mengkhabarkan bahwasanya dia lebih mencintai dirinya sendiri dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidaklah aku mencintai dirimu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Jadi kalau kemudian kita bayangkan bahwasanya cintanya Umar terhadap dirinya itu lebih besar daripada cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul mendengar ucapan ini, beliau mengatakan, "La, tidak boleh seperti itu wahai Umar. Walazin nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akunna ahabba ilaika min nafsika." Tidak boleh seperti itu wahai Umar, bahkan engkau wajib mencintai diriku lebih dari rasa cintamu terhadap dirimu sendiri. Jadi Rasul mengkoreksi ucapan Umar, bahwasanya seseorang tidak boleh lebih mencintai dirinya sendiri dibanding cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan yang benar adalah dia lebih mencintai Rasul dibanding dirinya sendiri. Ketika mendengar ucapan beliau ini, maka Umar langsung berkata, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kata Umar bin Khattab, "Adapun sekarang wahai Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu dibanding kecintaanku terhadap diriku sendiri." Apa langsung kata Rasul mendengar ucapan Umar? Rasul mengatakan, "Al-an ya Umar, al-an." Harus seperti itu wahai Umar, harus seperti itu. Hadis ini mendatangkan pelajaran yang sangat besar bagi diri kita sebagai seorang muslim. Bahwasanya seorang muslim dia harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di atas cintanya kepada selain keduanya. Maka para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia tidak boleh melebihi kecintaan dan pengagungan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kecintaan dan pengagungan kepada selain Allah dan Rasul itu dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Kalimat yang luar biasa sekali. Saya ulangi sekali lagi. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Imam Ibnul Qayyim mengatakan, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia tidak boleh melebihi kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kecintaan dan pengagungan kepada sesama makhluk itu merupakan wujud dari kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kemudian kita bertanya, bolehkah seseorang mencintai suaminya? Bolehkah seseorang mencintai istrinya? Bolehkah seseorang mencintai anaknya? Mencintai perniagaannya, usahanya? Mencintai hartanya? Bolehkah seseorang mencintai itu semua? Jawabannya boleh. Akan tetapi sebagaimana ucapan Imam Ibnul Qayyim tadi, kecintaan kepada semua itu tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kecintaan kepada semua itu merupakan wujud dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita ambil contoh. Bolehkah seseorang mencintai harta, perniagaannya? Maka jawabannya boleh. Karena manusia secara umum diciptakan memiliki fitrah cinta kepada harta benda. Dan ini tidak perlu kita pungkiri. Manusia secara umum dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan memiliki fitrah cinta kepada harta benda. Ini tidak perlu kita ingkari. Mengingkari perkara ini itu sebuah kedustaan. Loh, lalu bagaimana, bolehkah seseorang mencintai harta dan perniagaannya, usahanya? Boleh. Dengan syarat dia tidak lebih mencintai harta dan perniagaannya dibanding kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Supaya lebih jelas lagi, izinkan saya menghadirkan sebuah contoh. Seseorang yang kemudian sibuk di perniagaannya, di usahanya, di tokonya, di warungnya. Di hari Jumat. Kemudian pada saat itu terdengar suara azan memanggil agar laki-laki bersegera untuk mengerjakan sholat Jumat. Atau sholat 5 waktu pada hari-hari yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iza nudiya li sholatil jum'ah fas'au ila zikrillah." Apabila kalian dipanggil untuk menegakkan sholat Jumat, bersegeralah. Maka di sana akan terbukti sebenarnya kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencintai perniagaan kita. Dari mana buktinya? Kalau kemudian kita mendengar suara azan, kita rapihkan toko kita, kita tutup, atau kemudian kita amanatkan kepada misalnya orang lain yang memang tidak memiliki kewajiban untuk hadir sholat Jumat, atau kemudian hadir sholat 5 waktu. Kita kemudian bersegera, bergegas untuk kemudian pergi hadir sholat Jumat atau hadir sholat 5 waktu, maka ini alamat kuat bahwasanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih cinta daripada kepada perniagaannya.
Kalau kemudian dia mendengar azan, akan tetapi kemudian dia tidak peduli, dia teruskan usahanya, perniagaannya, dia undur sholatnya, bahkan na'udzubillah min zalik, dia tinggalkan sholatnya, maka ini alamat yang sangat kuat bahwasanya kecintaannya kepada perniagaannya, usahanya lebih cinta dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Na'udzubillah. Dan ingat, simak baik-baik. Untuk orang-orang yang modelnya seperti ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ta'isu abdad dinar, wa ta'isu abdud dirham, wa ta'isu abdul qamisah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan celaka seseorang yang menghamba kepada dinar, menghamba kepada dirham, menghamba kepada pakaian. Kalau menurut adat kebiasaan kita yang berlaku, menghamba kepada ringgit, rupiah, atau yang semisalnya, celaka kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dia tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita telah berjanji, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah berjanji bahwasanya ini adalah hidupku, ini adalah solatku, inna solati, ini adalah solatku, wa nusuki, ini adalah ibadahku, wa mahyaya, ini hidupku, wa mamati, ini matiku. Untuk siapa? Rabb semesta alam. Kita telah berjanji. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diperbolehkan dengan menimbang dua syarat tadi. Yakni yang pertama, tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Dan yang kedua, ketika dia mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pada hakikatnya adalah wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini sebagaimana kata Nabi kita. Beliau mengatakan, awsaqu uratul iman hubbu fillah wal bughdu fillah. Kaum muslimin harus mencamkan baik-baik ini. Kaum muslimin harus menjadikan hadis ini sebagai pedoman utama mereka. Di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain sudah barang tentu. Bahwasanya kaum muslimin, kata Rasul alaihi salatu wassalam, awsaqu uratul iman, tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tali ikatan iman yang paling kuat. Kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta anak, istri, suami kita, orang tua kita, saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada yakni teman-teman kita, karib kerabat kita, saudara-saudara, ikhwan akhwat kita juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta perniagaan kita juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada segala sesuatu karena Allah dan membencinya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau berkata, ya, beliau mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku ini pernah berkeliling melihat berbagai macam orang-orang yang kemudian mereka bersikap
terhadap raja-rajanya. Urwah bin Mas'ud mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini telah berkeliling. Dia pernah ke Kisra, dia pernah ke Kaisar. Kisra itu raja Parsi, gelar bagi raja-raja Parsi. Dia pernah ke Kaisar. Kaisar itu gelar bagi raja-raja Romawi. Parsi di sebelah timur, Kaisar di sebelah barat. Ini sebuah kiasan bahwasanya dia, yakni Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini pernah menjelajahi dunia dari timur sampai ke barat. Cukup disebut dua saja yang mewakili seluruhnya. Saya pernah berkunjung ke Kisra, saya pernah berkunjung ke Kaisar, namun saya tidak jumpai seseorang pemimpin yang sangat dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Maksudnya baik itu Raja Kaisar, baik itu Raja Kisra, kecintaan, yakni kecintaan orang-orang yang dipimpin terhadap para raja tersebut bukan kecintaan yang tulus. Mungkin kecintaan karena takut, kecintaan karena ada kebutuhan, kecintaan karena dipaksa. Tetapi kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, saya melihat tidak ada orang yang dicintai oleh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni cintanya para sahabat kepada Rasul itu cinta yang murni, sampai-sampai mereka berani berkorban apa saja untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka berani berkorban apa saja untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Perkataan apa saja ini betul-betul apa saja. Kalau kemudian sesuatu yang paling berharga menurut kita adalah jiwa kita, maka itu pun dikorbankan oleh para sahabat untuk Rasulnya. Kalau yang paling berharga menurut kita sebagai orang tua adalah anak-anak kita, bukankah kita pernah mendengar ada seorang sahabiah yang bernama Khonsa, yang mana 3 orang atau 4 orang anak laki-lakinya mati pada saat perang jihad bersamaan? Datang perempuan-perempuan hendak takziah kepada Khonsa. Datang perempuan-perempuan hendak takziah kepada Khonsa. Bahasa sini takziah, maklum ya. Datang perempuan-perempuan hendak takziah kepada Khonsa. Tapi apa kata Khonsa? Ketika pertama kali dia membuka pintu rumahnya, kabarkan kepadaku, apakah Rasulullah SAW kembali ke Madinah dalam keadaan selamat? Fitrah pembawaan seorang ibu ingin mengetahui keadaan anaknya. Fitrah pembawaan orang tua ingin mendengar kabar anaknya. Tapi karena rasa cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam sedemikian besar, yang dia tanya pertama kali, kabarkan kepada diriku, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan selamat ke kota Madinah ini? Perempuan-perempuan yang hendak takziah itu mengatakan, alhamdulillah, beliau tidak kurang satu apapun juga. Akan tetapi hendak melanjutkan ucapannya karena hendak mengkabarkan bahwasanya anaknya Khonsa mati, wafat, 3 orang laki-laki atau 4 orang laki-laki pada saat yang bersamaan. Akan tetapi izinkan kami mengkabarkan bahwasanya 3 orang atau 4 orang anakmu wafat. Apa kata Khonsa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka kepada derajat yang tinggi di surga sana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan dari rahim budak perempuan yang hina ini. Maksudnya dia sendiri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan dari rahim seorang budak perempuan yang hina ini. Perkataan budak bukan berarti Khonsa pernah menjadi budak.
Tapi manusia di hadapan Allah pada hakikatnya budak di hadapan tuannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan dari rahim seorang budak perempuan ini 3 orang yang berani membela Rasulnya. Dan sungguh tidak ada kesedihan sedikit pun juga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah meridhoi mereka. Bayangkan kecintaan seperti apa yang ada di dalam hati perempuan seperti Khansa tadi. Kecintaan seperti apa? Luar biasa, Masya Allah. Makanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat kecintaan yang lebih besar terhadap pemimpinnya, melainkan kecintaan yang telah dijalani oleh para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul pada hari-hari ini itu harus senantiasa kita dengungkan, kita ulang-ulang. Karena generasi belakangan mudah-mudahan tidak terjadi lebih luas lagi di negara-negara kaum muslimin, di negara saya, mungkin juga di negara Anda. Kita menjumpai generasi-generasi pada zaman sekarang, mereka lebih cinta kepada orang-orang kafir dibanding Rasulnya. Mereka lebih cinta kepada orang-orang kafir, baik orang kafir itu pemain sepak bola, baik orang kafir itu adalah artis, baik orang kafir itu adalah yakni peragawan atau peragawati, baik orang kafir itu pembalap sepeda motor atau pembalap Formula 1, lebih cinta kepada orang-orang ini dibanding cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah ada penurunan, bahkan pergeseran. Seharusnya seorang muslim itu mencintai siapa? Padahal cinta kepada Rasul itu merupakan salah satu di antara sekian banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, datang seorang laki-laki kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Kapan datangnya hari kiamat? Rasul berpaling. Dikira atau dipikir oleh laki-laki tersebut Rasul tidak mendengar ucapannya. Dia ulangi sekali lagi, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasul berpaling. Ditanya sekali lagi, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasul kemudian menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut sambil mengatakan, sesungguhnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menjumpai hari kiamat? Maka seakan-akan terambil kesan antara pertanyaan dengan jawaban ada ketidaknyambung, tidak sinkron antara pertanyaan dengan jawaban. Pertanyaannya kapan, tetapi jawabannya bukan dijawab, malah balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan? Harusnya kapan dijawab seperti ini. Iya. Karena tidak ada yang mengetahui datangnya hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tepat kapan datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya Rasul oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat? Rasul mengatakan, "Ma mas'alu anhu bi'a'lami minasail." Orang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada orang yang ditanya, yakni dia sebagai Rasul dan yang bertanya sebagai malaikat Jibril sama-sama tidak mengetahui jawabannya apa. Beliau balik bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk
Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Terdiam orang tersebut. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya saya tidak melakukan banyak amal. Ya, amalnya mungkin biasa saja, sholat, puasa, zakat, haji, ya biasa saja. Saya tidak banyak melakukan amal, akan tetapi sungguh saya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang tersebut? Beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Na'udzubillah, apabila seorang muslim mencintai orang-orang kafir, maka apakah kemudian kita rela, na'udzubillah min zalik, dijadikan bersama orang-orang kafir tersebut di neraka jahanam? Maka jawabannya sudah barang tentu tidak rela. Kita yang punya keluarga, anak, istri, suami, ketika kemudian mencintai sesuatu yang salah, misalnya na'udzubillah min zalik, anak kita mencintai seorang pemain bola, pemain bolanya orang kafir lagi. Apakah kita rela sebagai orang tua, anak kita kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang kafir tersebut di neraka jahanam? Sudah barang tentu insya Allah tidak rela. Maka ini adalah sebuah isyarat yang hendak saya maklumkan kepada saya dan Anda semua. Bahwasanya apa? Bahwasanya membahas, menjelaskan tentang cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan upaya-upaya yang menghadirkan cinta seorang muslim kepada Rasulnya, itu adalah perkara yang diperlukan. Bahkan kita pada hari ini melihat bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang mengarahkan kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Rasul, pada hari ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk dipelajari, dibahas. Maka di sana ada pembahasan-pembahasan tentang sirah nabawiyah yang bisa menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya dengar dari kemarin ada perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke sini, ada sebuah majelis yang akan dibuka, majelis Syama'il. Ini majelis bagus sekali. Yang kalau kemudian kita rajin mengikuti majelis Syama'il Muhammadiyah tersebut, nanti akan terbayang di benak kita, Rasul itu tingginya sekian, besar badannya seperti ini, rambutnya seperti itu. Apabila beliau berjalan, seperti ini jalannya. Ketika beliau menangis, seperti itu menangisnya. Apa yang beliau suka untuk makan. Bagaimana cara tidur beliau dalam pembahasan Syama'il Muhammadiyah. Mulai dari kemudian yang kecil sampai peristiwa terakhir, yakni menjelang wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah itu pembahasan di bab terakhirnya adalah mimpi bertemu Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi dia ada sekian puluh bab, seingat saya ada 50 bab lebih. Karena saya juga sedang bahas buku itu, Syama'il Muhammadiyah itu. Saya sedang bahas buku itu, Syama'il Muhammadiyah, dan sudah mau selesai. Sudah mau selesai di Jakarta sana. Sudah sampai ke bab 2 dari terakhir, yakni tentang kisah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu akan ada cerita tentang mimpi bertemu Rasul alaihi salatu wassalam. Kitab yang bagus sekali, yang dengan sebab itu bisa menimbulkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jemaah, kalau kemudian kita sebagai muslim
Atau kita bertanya kepada muslim yang lain, apakah Anda mencintai Rasulullah? Maka jawabannya, ya, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi ucapan itu ucapan itu perlu dibuktikan. Ucapan itu perlu untuk dibuktikan kebenarannya. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Rasul, tapi permasalahannya betul tidak ucapannya tersebut. Siapa saja bisa mengatakan, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi, apakah betul-betul dia mencintai Rasulullah secara sebenar-benarnya, ataukah hanya ucapan lisan saja? Maka di sana ada tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda atau konsekuensi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tanda-tandanya? Mungkin bisa kita sebut yang pertama. Di antara tanda-tanda atau konsekuensi cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah mencintai beliau yang berkonsekuensi mengagungkan dan memuliakan. Ini konsekuensi mencintai Rasul, mengagungkan dan memuliakan. Maka perbuatan yang tidak beradab, kalau itu Muhammad itu yang dia maksud adalah Rasulullah, ini perbuatan yang tidak beradab. Maklumnya tidak beradab, tidak baik. Hah? Kurang ajar. Ini perbuatan yang tidak beradab. Maaf kalau kemudian ada gap bahasa antara saya, tapi insya Allah Ta'ala kita bisa memaklumi. Kita masih yakni satu akar rumpun kata bahasa Melayu. Yakni apa? Muhammad. Dan yang dia maksud Muhammad itu bukan Bapak Muhammad, bukan Tuan Muhammad, tetapi yang dia maksud Muhammad di sana adalah Rasulullah. Ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam cara, memuliakan beliau, ya, kemudian berusaha untuk meneladani beliau dan yang semisalnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Asbabun nuzul dari ayat ini, kenapa ada ayat ini? Itu dikisahkan bahwasanya ada sebagian sahabat yang memulai pembicaraan sebelum Rasul alaihi salatu wassalam memulai pembicaraan. Asbabun nuzulnya seperti itu. Ini perbicaraan yang biasa saja. Jadi ada sebagian sahabat yang memulai bicara sebelum Rasul memulai bicara. Ketika kemudian berkumpul Rasul beserta para sahabat sekian banyak, maka sebagian sahabat ada yang mengajak bicara sahabat yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya majelis tersebut gaduh, ribut suara sahabat, Rasul diam. Ya? Yang satu ngomong sama yang satu bicara dengan yang satu bicara dengan yang satu. Akhirnya Rasul diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam mendahului bicara yang di sana ada Rasul, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasul belum memulai bicara, jangan memulai pembicaraan. Berikan kesempatan pertama kali Rasul untuk memulai bicara. Yang para sahabat setelah turun ayat ini, mereka bisa menangkap pesan yang sangat kuat. Maka mereka tidak mau mengambil makanan sebelum Rasul mengambil makanan. Mereka tidak mau masuk ke suatu ruangan sebelum Rasul masuk ke suatu ruangan. Kecuali kemudian tempat tersebut tempat yang mencemaskan, mengkhawatirkan.
Maka sebagian sahabat masuk terlebih dahulu untuk memastikan apakah tempat tersebut aman atau tidak. Tapi kalau tempat itu tempat yang aman, maka para sahabat tidak ada yang mau masuk terlebih dahulu sampai Rasul masuk terlebih dahulu. Dan ini semuanya tidak ada urusannya dengan syariat. Kan tidak ada pembicaraan halal dan haram dalam masalah ini. Tidak ada, oh makan terlebih dahulu haram. Tapi ini adab. Adab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak memakan terlebih dahulu sebelum Rasul makan. Tidak berjalan di depan beliau. Tidak mendahului beliau berbicara. Berdiam untuk apa? Menunggu sholat sampai Rasul muncul. Maka para sahabat diam. Anda bayangkan para sahabat diam. Setelah dikumandangkan azan Isya, para sahabat diam sampai menjelang tengah malam. Mereka menunggu Rasul alaihi salatu wassalam. Bukannya di antara mereka tidak ada yang mampu menjadi imam. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali. Mampu mereka menjadi imam. Tapi karena apa? Yakni pengagungan mereka kepada Rasulnya itu begitu besar, mereka tidak mau mendahului Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kemudian di pertengahan malam baru Rasul keluar. Dan beliau mengatakan, andai kata tidak memberatkan atas umatku, di waktu seperti inilah waktu kita mengerjakan sholat Isya. Makanya kita sama-sama maklum, kalau kemudian dua-duanya mampu dikerjakan secara berjamaah, yang afdal itu sholat Isya waktunya diundur. Waktu sholat Isya. Azannya tetap di awal waktu. Tapi waktu mengerjakan sholat Isya-nya diundur. Iya. Kemudian di antara tanda atau alamat atau konsekuensi cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah mentaati apa yang kemudian beliau perintahkan. Mentaati apa yang kemudian beliau perintahkan. Karena mentaati Rasul alaihi salatu wassalam ini syarat mutlak apabila seorang hamba hendak masuk ke dalam surga. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hendak masuk ke surga? Atau na'udzubillah min zalik, nggak mau masuk surga. Tapi kira-kira muslim mana yang ditanya mau masuk surga? Nggak, saya nggak kepingin. Kira-kira ada muslim yang berbicara seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Mau masuk surga? Mau. Ketika kalau kemudian kita lemparkan pertanyaan itu kepada saudara-saudara kita sesama muslim, mau masuk surga? Mau. Maka masuk surga yang katanya mau tersebut dia memiliki syarat. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka niscaya akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan mereka kekal di dalamnya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu syarat mutlak apabila seseorang ingin masuk ke dalam surga. Makanya pada suatu kesempatan Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man abah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Enggan apa? Tidak mau. Setiap umatku, kullu ummati yadkhulul jannata illa man abah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Para sahabat heran. Apa iya ada orang yang enggan masuk ke dalam surga?
Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga? Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga, siapa yang tidak taat kepada diriku, maka merekalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam itu syarat mutlak seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian di antara tanda, alamat seseorang itu cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam adalah membenarkan apa yang beliau ucapkan. Membenarkan apa yang beliau ucapkan. Karena apa yang beliau ucapkan, beliau katakan, beliau sampaikan, itu semuanya wahyu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Najm, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Apa yang Rasul alaihi salatu wasallam ucapkan itu semuanya wahyu. Apa yang beliau ucapkan itu semuanya benar. Sampai suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Abu Syah. Abu Syah adalah seorang sahabat yang punya ketelatenan, keseriusan, kesungguhan menulis ucapan Rasul. Apa yang Rasul ucapkan ditulis semuanya oleh dia. Ditulis. Tidak terbayang seberapa banyak tulisannya. Rasul mengucapkan kalimat ini dia tulis. Rasul mengucapkan kalimat itu dia tulis. Perbuatan Abu Syah ini menjadi bahan perbincangan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, "Hei Abu Syah, engkau menulis segala sesuatu yang keluar dari mulut Rasul alaihi salatu wasallam, padahal beliau manusia. Pada suatu saat beliau bergembira, pada suatu saat beliau bersedih, pada suatu saat beliau berbicara dengan pembicaraan sebagaimana pembicaraan manusia pada kebanyakannya." Maka Abu Syah terfikir, benar juga. Kenapa saya menulis segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasul? Maka dihentikan menulis tersebut. Kemudian dia bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Rasul melihat dia tidak lagi menulis. Padahal selama ini Rasul memperhatikan dia menulis terus. Ditanya oleh Rasul, "Ya Abu Syah, apa yang terjadi pada dirimu?" Kemudian Abu Syah menceritakan apa yang terjadi atas diri dia. Kemudian Rasul mengatakan, "Uktub ya Abu Syah. Walazin nafsi biyadih." Tulis wahai Abu Syah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La kharaja minni ilal haq. Tidak ada yang keluar dari sini. Dan Rasul mengisyaratkan kepada mulutnya dengan jarinya. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka ucapan-ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kita benarkan. Walaupun terkadang tidak masuk akal di benak kita. Tapi benak kita ini bukan dalam rangka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghakimi. Ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Benak kita, otak kita, pikiran kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fungsinya untuk sami'na wa ata'na. Bukan untuk menghakimi, oh ini tidak masuk akal. Oh ini tidak pas untuk keadaan di hari ini. Ini tidak cocok untuk negeri kita. Tidak untuk seperti itu. Akal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal fungsinya untuk merenungi Al-Quran dan As-Sunnah. Afala yatadabbaruna Al-Quran?
Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran, yakni merenungi Al-Quran? Bukan kemudian menghakimi Al-Quran, baca Al-Quran. Ayat ini tidak cocok, tidak pas. Baca hadis, hadis ini tidak masuk akal. Akal kita tidak diciptakan untuk itu. Akal kita diciptakan untuk sami'na wa ata'na. Membenarkan apa yang Rasul ucapkan. Ini tanda, yakni seseorang itu cinta kepada Rasulnya. Kemudian di antara tanda atau alamat seseorang itu betul-betul cinta kepada Rasulnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh beliau. Ini kalau sudah ada waktu rehat kasih isyarat ke saya. Menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melarang, Rasul membenci, Rasul cegah. Beliau katakan, la yasrabul khamru, jangan minum khamar. Pada kesempatan yang lain Rasul mengatakan, al khamr umul khaba'ith, khamr itu induknya segala keburukan. Rasul mengatakan, la ta'kulur riba. Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, la ta'kulur riba, jangan makan riba. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masalah saya ini berat. Kalau tidak saya keluarkan uang untuk menyelesaikan permasalahan saya ini tidak akan selesai. Uang sogokan. Apa bahasa di sini? Riswah? Riswah. Riswah itu bahasa Arab sebenarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogokan diancam dengan neraka. Maka kita sebagai muslim seharusnya menahan diri, menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang dan dicegah oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini sebagai bentuk kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim. Kalau kemudian dikatakan, kamu muslim? Iya, saya muslim. Betul, betul. Beriman kepada Al-Quran? Beriman. Sepenuhnya? Sepenuhnya. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terima. Apa yang beliau larang, jauhkanlah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima. Jangan banyak cakap. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Apa yang Rasul alaihi salatu wasallam berikan kepada kita itu pilihan yang terbaik. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, betapa banyak kita memilih untuk diri kita sendiri. Dan itu di penghujung hari akan kita sesali. Kita memilih untuk diri kita sendiri. Di penghujung hari kita sesali. Tapi pilihan Allah untuk hambanya, pilihan Rasul untuk umatnya adalah pilihan yang terbaik. Tidak bakalan menyesal. Tidak akan menyesal selama-lamanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan menyesal selama-lamanya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang Rasul berikan, terima. Tidak perlu banyak menggugat. Tidak perlu banyak berkeluh kesah. Sebagai contoh, ini ada jemaah wanita, ibu-ibu. Mungkin juga ada di luar sana yang menyaksikan secara langsung. Apa yang kemudian telah ditetapkan, diberikan oleh Allah dan Rasulnya, misalnya kewajiban berhijab, berjilbab, tidak perlu diperdebatkan, terima. Tidak perlu kemudian panas, yakni repot,
Kalau bahasa Jakarta ringsep apa namanya tuh? Ya, tidak perlu diperdebatkan. Pasti ada kebaikan di sana. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu repot, panas, ketombean, kemudian macam-macam alasannya. Yang ujung-ujungnya bermuara kepada satu titik, menolak syariat itu sendiri. Tidak perlu. Apa yang Rasul berikan kepada kita terima. Sami'na wa ata'na. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Tidak perlu memperdebatkan. Kenapa Rasul larang ya? Kenapa Rasul larang riba? Kan menghasilkan uang yang banyak. Ya, menghasilkan uang yang banyak itu kan atas orang yang meribakan uangnya. Lalu orang yang kemudian terkena riba bukankah semakin bangkrut? Semakin hancur ekonominya? Dan ini juga orang yang mendapatkan uang banyak tersebut karena lewat proses riba, itu kan hakikatnya hanya keuntungan semu di bumi. Padahal di akhirat ini berbahaya sekali. Jangan diperdebatkan. Oh, ini kayaknya nggak cocok, nggak pas. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Kemudian, ya, di antara hal yang merupakan wujud dari kebenaran cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi ini membawa yakni agenda yang sangat penting. Dan ini harus kita sadari sebagai kaum muslimin. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam diutus ke muka bumi ini membawa agenda yang sangat penting. Apa sih agendanya tersebut? Kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, Rasul alaihi salatu wassalam Allah utus ke muka bumi ini membawa dua agenda yang sangat penting. Agenda yang pertama untuk memurnikan peribadatan untuk menyeru manusia agar memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menyeru manusia agar memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini agenda yang pertama. Adapun agenda yang kedua adalah untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadat kepada Allah. Dan ini saling terkait. Karena kalau kemudian mari bersama-sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi tidak diterangkan caranya, bagaimana? Ayo kita beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Oh, tidak ada keterangannya. Lah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan seluruh nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi untuk membawa tugas mulia ini. Dua tugas ini. Yakni mengajak manusia agar beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru kepada umat tersebut agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan menjauhi peribadatan kepada tagut. Yakni setiap rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tidak ada rasul yang mengajak umatnya untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan sesuatu selain Allah. Tidak. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yakni menerangkan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sudah diberikan pemahaman seperti inilah, yakni kalau sudah diberikan pemahaman bahwasanya ibadat itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu sudah tertanam, maka kemudian pemahaman berikutnya, ibadat kepada Allah itu caranya seperti ini. Makanya tidak pernah bosan-bosan para ulama senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin bab perkara tentang tauhid. Karena tauhid ini adalah salah satu pondasi asas yang sangat penting. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat kehidupan dunia apalagi akhiratnya kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Mungkin akan ada yang bertanya, "Ustadz, iya, saya tidak pernah melihat Rasul. Bagaimana mungkin saya bisa mencontoh salatnya Rasul?" Maka jawabannya, alhamdulillah, para ulama secara bersungguh-sungguh telah menyusun berbagai macam buku kitab yang menjelaskan tentang cara salatnya Rasul alaihi salatu wassalam, cara wuduknya, cara hajinya, cara puasanya, dan yang semisalnya. Kita di dalam beribadah itu tidak boleh mengada-ada. Kita di dalam beribadah itu tidak boleh membuat kreasi di dalam ibadah kita. Karena ibadah itu yang menerangkan dan mengajarkannya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Beliau juga mengatakan, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah manasik haji kalian dari sisiku. Rasul mengatakan, ketika berbicara tentang wudu, "Faman asbigul wudu." Apa tuh? Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Man tawaddo'a kawudu'il haza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul, berarti berwudu mengikuti wudunya Rasul alaihi salatu wassalam. Man tawaddo'a kawudu'i haza tsumma yaqul. Kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa ba'da wudu. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Yadkhulul jannata tsamaniyat awwaba wa yadkhuluna limasya'. Dia akan masuk ke dalam surga lewat 8 pintu, dia boleh masuk lewat pintu yang mana saja. Maka kita ini harus mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di dalam peribadatan. Karena beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan, yakni amalan di dalam ibadah. Siapa yang melakukan suatu amalan, yakni amalan di dalam ibadah, yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Lalu bagaimana lagi kalau seseorang itu tidak mengerjakan amalannya Rasul disebabkan karena rasa benci? Saya tidak mau wudhu seperti wudhunya Rasul. Saya pengen wudhu dengan wudhu tata cara yang saya buat sendiri. Maka itu tadi tertolak. Saya tidak mau wudhu dengan wudhunya Rasul. Kenapa? Saya hanya mencontohkan. Na'udzubillah. Saya hanya mencontohkan supaya jelas, terang bagi kita
Saya tidak mau wudhu dengan wudhunya Rasul. Kenapa? Saya benci dengan wudhunya beliau. Kalau yang seperti ini bukan cuma tertolak, akan tetapi dipecat dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, man raghiba anni sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termaksud golonganku. Kalau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu semata-mata mengerjakan suatu amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, amal itu tertolak. Tapi dia masih diaku sebagai umatnya Rasul. Tapi kalau kemudian dia ada perasaan benci terhadap sunnahnya Rasul, sesak di dalam hati dia terhadap sunnahnya Rasul, dia tidak suka terhadap sunnahnya Rasul, maka yang ada pada diri dia adalah man raghiba ani sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termaksud golonganku. Kita rehat sejenak, insyaallah ta'ala nanti setelah berapa menit? 20 menit, insyaallah kembali nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan terakhir, yakni bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.